Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ahlil fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Semansa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki di fase kedua pada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan sebagaimana yang telah kita ketahui adalah bulan kemuliaan, bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi mereka yang khusus. Kenapa khusus? Karena sesungguhnya banyak orang-orang yang sebelum datang Ramadan membersamai kita, akan tetapi ketika datang Ramadan mereka lebih dulu mendahului kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan mulia. Ramadan adalah bulan diturunkan rahmat, diturunkan ampunan dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Maka kemuliaan Ramadan sebagaimana yang dilukiskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufiyat asyayatin." Ketika datang bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu syurga dan Allah tutupkan pintu neraka dan syaitan iblis dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kemuliaan dan jaminan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini, maka sesungguhnya pintu syurga sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk lil muttaqin, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang mempersiapkan, orang-orang yang menikmati Ramadan pada tahun 1445 Hijriah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang kemuliaan Ramadan, maka tentulah kita berbicara tentang amalan yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan-amalan yang Allah inginkan kepada kita? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, "Bunyal Islamu ala khamsin, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tuna zakah wa tasawma Ramadan wa tahujja man istata'a ilaihi sabila." Sesungguhnya kata baginda Rasulullah, bangunan Islam itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mendirikan salat. Kemudian yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat berpuasa di dalam bulan Ramadan. Dan yang kelima melakukan ibadah haji dan umrah bagi yang mampu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara 5 kewajiban di dalam rukun Islam ini, maka 4 wajib kita lakukan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Yang pertama bersyahadat. Ketika kita salat tentulah kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa tuqimas salah, kita melakukan salat. Salat ada tingkatannya di dalam bulan Ramadan yang mulia. Yang pertama kita diwajibkan untuk melakukan salat 5 waktu. Kemudian setelah itu salat sunnah rawatib, salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Dan yang ketiga adalah salat sunnah qiyamul lail atau yang kita kenal dengan salat sunnah tarawih. Ini di antara perintah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah wajibkan kepada kita, yang Allah berikan kesunahannya kepada kita untuk bisa kita sempurnakan di dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Kemudian yang kedua, kemuliaan Ramadan dengan diperintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan puasa karena keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan haramkan jasadnya, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminan
bagi kita yang melakukan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Kata baginda Rasulullah, barang siapa yang melakukan puasa Ramadan akan mendapatkan dua kebahagiaan. Lis-shaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, indal iftar, ketika dia berbuka. Dan yang kedua, indal liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban yang kedua, yaitu berpuasa Ramadan. Sedangkan yang ketiga adalah membayar zakat. Zakat adalah sebagai perintah kita kepada Allah untuk mensucikan hati kita, untuk mensucikan diri kita, untuk mensucikan jiwa kita. Ketika kita sudah melakukan perintah salat, perintah puasa, tentulah kita inginkan dari diri kita bersih dari noda-noda yang diharamkan oleh Allah, dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak baik yang menjerumuskan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin di hari yang fitrah nanti kita kembali suci bagaikan bayi yang baru dilahirkan ke dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini memberikan kita spirit, memberikan kita semangat, dan kita bisa mengakhiri Ramadan pada tahun ini dengan keadaan sebaik-baiknya, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.